Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biangal Wahyuni dari pihak IAIN Metro yang ingin menjelaskan tentang sedikit bimbingan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? Menurut Prayatno dan Emma Anti, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa individu dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan orang yang dibimbingnya dan memiliki kemandirian. Dan selanjutnya, konseling menurut Prayatno dan Emma Anti, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan dengan melalui wawancara antara konselor dan klien yang memiliki masalah dengan bermaksud mengatasi masalah yang dihadapi klien. Lalu tujuannya yaitu, secara umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dimilikinya. Menurut Prayatno dan Emma Anti menegaskan bahwa tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu untuk membuat pilihan-pilihan, penyesuaian-penyesuaian, dan interpretasi-interpretasi dalam hubungannya dengan situasi-situasi tertentu. Dan selanjutnya itu fungsi bimbingan konseling. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yang kedua ada fungsi pencegahan, yang ketiga ada fungsi pengentasan, selanjutnya ada fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan. Yang selanjutnya yaitu landasan. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis, di mana layanan bimbingan konseling harus berdasarkan pada nilai luhur dan filsafat. Yang kedua adalah landasan historis. Layanan bimbingan konseling berdasarkan dengan sejarah. Landasan religius, yaitu layanan bimbingan konseling berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama. Dan selanjutnya ada landasan psikologi, memberikan pemahaman tentang individu yang menjadi sasaran layanan. Selanjutnya yaitu landasan sosial budaya, yaitu penyelenggaraan bimbingan konseling harus dilandasi dan mempertimbangkan keanekaragaman sosial budaya. Nah, selanjutnya yaitu adalah layanan iptek. Layanan kegiatan dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya landasan pedagogis, pelayanan yang diberikan bersifat mendidik. Yang materi selanjutnya yaitu ada prinsip bimbingan konseling. Yang pertama yaitu bimbingan diberikan untuk membantu individu yang menyelesaikan masalah. Pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, berkenalan dengan sikap dan tingkah laku, dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan individu, dilakukan secara fleksibel, dirumuskan sesuai dengan program pendidikan pembelajaran, dilakukan oleh seorang ahli dalam bidang bimbingan konseling, dan selanjutnya untuk mengetahui hasil perlu dilakukan penilaian atau ekuivalasi secara teratur dan berkesinambungan. Yang selanjutnya itu ada asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana semua yang diobrolkan tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Yang selanjutnya itu ada asas kesukarelaan, yaitu proses bimbingan konseling berdasarkan kesukarelaan baik dari konselor maupun klien. Selanjutnya ada asas keterbukaan, yaitu adanya keterbukaan baik dari konselor maupun klien yang perlu dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah. Yang selanjutnya ada asas kekinian, masalah yang ditanggulangi adalah masalah yang saat ini sedang terjadi. Dan selanjutnya ada asas kegiatan, klien harus aktif menjalani proses konseling dan pelaksanaan file hasil konseling. Yang selanjutnya ada asas kedinamisan. Selanjutnya ada asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, asas tuturi handayani, dan juga asas kemandirian. Selanjutnya ada layanan bimbingan konseling. Yang pertama adalah layanan pengumpulan data, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tes dan juga non-tes. Yang tes itu meliputi tes kecerdasan, tes kepribadian, tes bakat, dan juga tes minat. Yang non-tes itu meliputi wawancara, observasi, angket, kuesioner, sosiometri, dan juga sosiogram. Yang selanjutnya yaitu ada layanan informasi, yaitu layanan yang memungkinkan konseling mendapatkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah. Ada layanan konseling, layanan penempatan, dan juga ada layanan tindak lanjut. Yang selanjutnya ada kegiatan pendukung BK. Yang pertama ada instrumen. Instrumen itu ada tes dan juga non-tes, sama yang tadi, tugas pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang konseling. Selanjutnya ada wawancara, pengamatan, anekdot, sampai dengan inventory yang dibakukan. Lalu penyelenggaraan himpunan data itu meliputi identitas pribadi, latar belakang, kemampuan, sejarah, sampai kesehatan dan juga pengalaman. Kegiatan khusus dapat menunjang, yaitu konferensi kasus, kunjungan rumah jika diperlukan, dan juga alih tangan. Miskonsepsi dalam bimbingan konseling itu sering terjadi. Apa itu miskonsepsi? Miskonsepsi adalah konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pakar bidang tertentu karena terjadi kesalahan dalam penyampaian maupun menerima. Biasanya miskonsepsi dalam BK itu konselor hanya dianggap sebagai polisi sekolah
Yang selanjutnya hanya dianggap sebagai pemberi nasihat, yang selanjutnya hanya menangani masalah yang insidental dan juga dibatasi hanya untuk siswa yang memiliki masalah saja. Padahal tidak semua mahasiswa perlu dibimbing dan Yang selanjutnya ada masalah-masalah belajar dalam penanggulangannya. Yang pertama ada learning disorder, yaitu kekacauan belajar karena dimana keadaan proses belajar seorang terganggu karena timbulnya fokus yang bertentangan. Yang selanjutnya ada learning dysfunction, proses belajar tidak berfungsi dengan baik. Underachievers, seorang memiliki potensi intelektual tinggi tapi nilainya rendah. Ada slow learner atau lambat belajar, di mana proses belajar ini lebih lama dibandingkan dengan siswa lain. Ada learning disabilitas, yaitu ketidakmampuan belajar sehingga anak menghindar dari pembelajaran dan hasil belajar di bawah potensi intelektual. Lalu ada penanggulangannya, yaitu perhatikan mood atau suasana hati siswa. Ruang belajar harus lebih efektif, komunikasi harus lebih baik, mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan sehingga nantinya kita dapat memperkirakan alternatif pertolongan apa yang kita gunakan. Lalu ada masalah-masalah umum dan penanggulangannya. Masalah umum yaitu masalah pembelajaran, masalah pekerjaan, masalah sosial, masalah pribadi. Penanggulannya seperti apa? Seperti ini. Cara penanggulannya bisa menggunakan format AUM atau alat ungkap masalah umum berbentuk lantas yang digunakan oleh konselor untuk mengungkap masalah yang dialami konselor. Peran guru BK dalam mengatasi masalah belajar siswa. Peran guru BK dalam sekolah dalam membantu menyelesaikan problema atau kesulitan belajar sehingga siswa memiliki gairah belajar atau semangat belajar yang terus meningkat. Lalu manfaat dari adanya guru BK yaitu siswa lebih termotivasi dan terarah dalam belajar, siswa merasa diperhatikan karena adanya guru BK, dan juga nilai prestasi dapat meningkat. Demikian tadi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.